Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video tentang tanaman. Namun pada kali ini bukan tutorial cara sambung atau cara stek ataupun cangkok dan lain-lainnya. Namun hari ini saya hanya mendokumentasikan kegiatan saya sehari-hari. Salah satunya kegiatan saya sehari-harinya salah satunya yaitu memasarkan tanaman baik secara online maupun offline. Kali ini saya akan melakukan pemasaran dengan cara offline, yaitu dengan cara jemput bola atau memasarkan langsung kepada konsumen. Nah, itu pada hari ini saya akan berangkat ke pasar dengan membawa beberapa tanaman. Di antaranya ada kadaka. Kadaka ini adalah tanaman bukan cara pengembangbiakan, namun hanya dicari di hutan. Jadi sama sekali dari tanaman ini hanya tanaman dapat saja dari hutan, namun modalnya adalah pot. Kemudian ada juga tanaman dari hutan juga. Ya, ini yang saya dapat bukan juga secara, memang sudah mulai ada cara pengembangbiakan, namun masih lebih banyak barang aslinya saya dapat dari hutan dan saya kembangkan. Ini namanya alocasia kalau tidak salah, jenis alocasia. Kemudian alocasia ini cukup banyak, bahkan di kebun kita sendiri banyak sekali, dan kita biarkan tumbuh di mana saja. Ya, jadi sama saja dengan pembudidayaan secara liar. Kemudian ada juga ini euphorbia yang mungkin tidak asing bagi saudara semuanya, yaitu bunga euphorbia yang daun lebar dengan bunganya agak oranye, agak apa ini ya, merah muda. Kemudian ada juga euphorbia yang ini agak kecil daunnya, bunganya lebih terang, lebih cerah dari yang tadi. Ini euphorbia juga. Kemudian ada beberapa lagi tanaman lainnya seperti tanaman gantung. Ini saya kurang tahu ini apa, termasuk siri-sirian atau bukan, tapi ini cukup cantik. Kemudian daunnya variegata, ya, cukup cantik, tidak kalah dengan janda bolong. Janda bolong dia bentuknya begini saja kemudian bolong, ya, cuma ini tidak bolong, kurang lebihnya. Kemudian ini ada juga tanaman yang paling mudah juga kita kembangkan, dan banyak orang memakan juga bunga ini. Jadi tanaman ini dia sebagai hiasan dan juga sebagai makanan, ya. Sebagian orang ada yang memakan. Ini agak rusak daunnya, ada semacam apa itu lebah, spider apa namanya itu, laba-laba yang membungkus seperti itu. Kemudian membawa satu ini sambungan bunga mawar. Saya cuma tidak hafal warnanya apa, dan ini sudah sambungan. Kemudian ini ada sejenis cucur bebek variegata, cukup cantik juga. Kemarin ini saya bawa tapi balik, tapi saya bawa lagi karena cukup lama saya tidak ke pasar atau memasarkan dengan cara offline dengan gaya ini. Namun baru 2 hari ini, hari kedua saya berangkat ke pasar, mengingat karena agak kurang pengunjung, jadi kita harus menjemput bola lagi. Tapi alhamdulillah setelah pulang kemarin dari pasar, alhamdulillah cukup banyak pengunjung datang menyusul. Mungkin karena saya keberangkatan ke pasar sehingga membawa lagi pengaruh untuk orang datang ke rumah. Ini ada juga, ini kemarin ada masih orang yang mau, cuma agak sedikit lebih subur yang kemarin yang saya bawa. Ternyata ini saya bawa ke pasar cukup banyak yang meminatin kemarin. Jadi kita akan bawa lagi. Kemudian ada juga ini jeruk purut, satu pohon kita bawa, cuma daunnya kurang bagus. Tapi beginilah jeruk purut, karena jeruk purut ini paling disukai oleh ulat kupu-kupu. Jadi kupu-kupu selalu meletakkan telurnya di sini sampai dia menetas, kemudian sampai menjadi ulat, sampai kadang-kadang bisa habis satu malam karena ulatnya sangat besar, yang seperti memiliki mata padahal sesungguhnya tidak punya mata. Oke, kemudian ada 2 tanaman lagi ini yang saya akan bawa. Ini namanya begonia. Kemudian ini masih jenis tanaman
Miana. Jadi hanya ini saja yang barangkali yang bisa saya tunjukkan yang saya bawa hari ini. Mudah-mudahan perjalanan saya ini menuju ke pasar cepat sampai di sana. Kemudian mudah-mudahan laris dan kita kembali dengan membawa rezeki buat keluarga, ya. Jadi kita tidak penting lagi untuk pusing untuk mencari pekerjaan atau mengeluh dengan pekerjaan, tapi kita mencoba menciptakan lapangan kerja itu sendiri sesuai dengan apa yang kita bisa, ya, walaupun hanya dari tanaman. Dari tanaman ini hampir rata-rata semuanya hanyalah tanpa modal, ya. Termasuk semuanya ini hampir. Ini hanya barang dikasih orang dari awal, ini barang dikasih orang dari awal. Kalau ini mawar juga sebagian hanya dikasih orang dari awal, dan ada juga sempat saya jual untuk menambah koleksi bunganya. Dan jeruk purut, apalagi jeruk purut hanya sisa yang dimakan di rumah, yang mungkin untuk istri, bijinya diambil ditanam. Oke, jadi itulah gaya saya untuk mencari nafkah. Dan alhamdulillah selama perantauan kurang lebih 30 tahun, hanya sedikit sekali saya bekerja di perusahaan, kecuali saya hanya menciptakan lapangan kerja. Itulah kemandirian saya sejak awal, dan anak saya sudah kuliah juga, dan bahkan sudah ada yang selesai. Saat ini juga masih ada yang kuliah dan masih ada SMA. Alhamdulillah dengan kreativitas, dengan kerja seperti ini bisa juga menyekolahkan anak. Oke saudaraku, mudah-mudahan video ini saya bisa menginspirasi untuk kita semua, bisa menjadi edukasi, membuka wawasan bagi yang tidak punya kerja, bagaimana menciptakan lapangan kerja. Ciptakan lapangan kerja dari hal yang kecil saja. Oke saudaraku, dengan dengan pastinya Anda juga bukan hanya menciptakan lapangan kerjanya, tapi ciptakan pemasarannya. Oke, semoga kita sukses semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.